Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak kepada kita semua. Antara lain kita masih tetap diberi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat panjang umur, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu di jalan Allah. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Seperti biasa, marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Juga mudah-mudahan Allah menyampaikan kita ke dalam bulan suci Ramadan. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila mu'alifi hadzal kitab Asy'ai Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah, nafanallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah ini. Sekarang masih halaman 70. Halaman 70. Baris ke-11 dari bawah. Halaman 70 baris ke-11 dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi bersabda, masalul mujahidi, perumpamaan orang yang berjuang fi sabilillahi, di jalan Allah, kamasalis shaimi, adalah seperti perumpamaan orang yang berpuasa, al-qaimi, orang yang melaksanakan sholat, al-qaniti, orang yang merenungkan, bi ayatillahi, ayat-ayat Allah, la yaqturu, tidak berhenti, min sholatin, dari sholat, wala siyamin, dan tidak berhenti dari puasa, hatta yarji'a, sampai dia pulang. Sampai pulang. Siapa yang pulang? Al-mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah itu. Jadi kata Rasul, perumpamaan orang yang berperang di jalan Allah, dia itu pahalanya adalah semenjak dia keluar satu langkah dari rumah, itu pahalanya dia sedang sholat, dia sedang puasa, dan di dalam sholat itu dia merenungkan ayat-ayat Allah. Itu pahalanya sangat besar. Orang yang puasa, sholat, lalu sholatnya itu merenungkan kandungan ayat Al-Quran yang ia baca, lalu dia mendapatkan pahala terus. Misalkan perangnya 1 bulan, ya pahalanya 1 bulan sampai dia pulang kembali ke rumahnya. Jadi pahalanya besar di sisi Allah. Orang yang berjuang, orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ada segelintir orang yang berkata Allah itu maha kuasa, tidak perlu dibela. Allah itu maha kuat, tidak perlu ditolong. Nah, ini adalah ucapan yang keliru hadirin sekalian. Allah memang maha kuat, Allah memang maha kuasa, Allah memang maha perkasa. Tetapi perintah Allah, kita orang Islam disuruh menolong agama Allah. Di dalam ayat Al-Quran dijelaskan, kunu ansarallah, jadilah kalian penolong-penolong agama Allah. Dan di dalam banyak ayat Al-Quran, orang yang menolong agama Allah diberi kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dunia dan urusan akhiratnya hadirin sekalian. Jadi jangan terprovokasi dengan ucapan tidak usah menolong agama Allah karena Allah tidak perlu ditolong. Ini keliru hadirin sekalian. Kita menolong agama Allah karena memenuhi perintah Allah. Sama dengan Allah nggak perlu disembah. Allah itu nggak perlu disembah, maha kuasa, maha raja. Sembahan kita tidak dibutuhkan oleh Allah. Itu benar, tapi bukan berarti kita tidak menyembah Allah. Kita menyembah Allah karena perintah Allah. Kita sholat, perintah Allah sholat. Kita menyembah Allah, perintah Allah menyembah Allah. Hadirin sekalian, orang yang menyembah Allah pahalanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hendaklah tetap menolong agama Allah. Jangan kita beranggapan Allah maha kuat lalu nggak perlu ditolong. Nah, ini keliru hadirin sekalian. Kita menolong agama Allah karena memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kita adalah hamba Allah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di antaranya adalah perintah jihad, perintah berperang di jalan Allah kalau sudah ada komando. Kalau sekarang menolong agama Allah, makmurkan masjid, beri bantuan kepada masjid yang membutuhkan, yang memang masjidnya makmur lalu sedang kesulitan nyari dana. Ya, ada pembangunan masjid, lalu ada orang yang sedang menuntut ilmu di jalan Allah tidak punya Quran, lalu kita bersedekah Al-Quran kepada orang tersebut atau kepada lembaga tersebut, itu pun bagian daripada menolong agama Allah hadirin sekalian. Jadi banyak cara kalau di Indonesia. Kalau di Palestina ya menolong agama Allahnya perang hadirin sekalian. Di Palestina itu menolong agama Allah yang paling utama perang. Tapi kalau di Indonesia masih banyak cara untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fil jannati, sesungguhnya di dalam surga, mi'ata darajatin, ada 100 derajat, a'addahallahu, yang Allah siapkan derajat itu, lil mujahidina, kepada orang-orang yang berperang fi sabilillahi, di jalan Allah. Jadi ada 100 derajat. 100 derajat itu diberikan Allah, disiapkan oleh Allah di dalam surga untuk orang-orang yang berjuang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma baina darajataini, jarak antara dua derajatnya adalah kama bainas sama'i wal ardh, seperti antara langit dan bumi. Langit dan bumi itu sangat jauh, sangat tinggi. Nah, itu antara jarak dua derajatnya hadirin sekalian. Dan ada 100 derajat. Berarti orang yang berperang di jalan Allah dan orang yang berjuang di jalan Allah, kedudukannya di surga sangat tinggi daripada orang-orang yang tidak berjuang di jalan Allah hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, maghtarat, tidaklah berdebu, qadama abdin, telapak kaki salah seorang hamba, fi sabilillahi, di jalan Allah, fatamassuhun naru, maka mencegah dari api neraka. Jadi debu orang yang berperang di jalan Allah, orang yang berjihad di jalan Allah, menyebabkan dia terhalang dari nerakanya Allah oleh debu yang dia kena di jalan Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian.
Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la yalijun naru, tidak masuk ke dalam api neraka siapa? Rajulun, seseorang, baka yang menangis, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah, hatta sehingga yaudal labanu, susu itu kembali masuk fitdor'i, di dalam puting susu. Susu itu tidak bisa masuk ke dalam puting susu lagi. Nah, seperti orang itu tidak akan bisa masuk neraka. Orang yang mana? Yang menangis karena takut kepada Allah. Jadi dia bisa menangisnya karena takut kepada Allah, nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai memadamkan api neraka, atau orang itu tidak masuk neraka karena dia menangis karena takut kepada Allah. Maka kita coba di sepertiga malam yang terakhir kita latih untuk bangun. Langkah pertama adalah usahakan 15 menit sebelum subuh kita sudah bangun. 15 menit sebelum subuh itu sempat berwudu, sempat buang air, lalu sempat sholat 2 rakaat, lalu doa, kemudian sholat subuh, hadirin sekalian. Nah, itu 15 menit sebelum subuh, itulah waktu yang sangat dekat kepada Allah. Itu kita rutinkan. Nanti terasa nyaman, terasa nikmat, tambah lagi setengah jam, hadirin sekalian. Lama-kelamaan kita bisa menangis karena takut kepada Allah, hadirin sekalian. Awalnya kita paksa dulu, hadirin sekalian. Saat itu harus dipaksa dulu, baru pada saat itu kita rasakan kenikmatannya, hadirin sekalian. Menangis karena takut kepada Allah itu seringnya terjadi oleh hamba Allah di sepertiga malam yang terakhir, hadirin sekalian. Pada saat orang lain tertidur, dia ingat dosa-dosanya, lalu dia tidak terasa air mata menetes karena takut kepada Allah. Itu nilainya besar di sisi Allah dan menjadi pemadam dari api nerakanya Allah, hadirin sekalian. Lanjutan hadis Rasulnya, wala yajma'u, tidak akan berkumpul, gubarun, debu, fi sabilillahi, di jalan Allah, wa dukhanun, dan asap, jahannama, api neraka jahanam, fi man khazil muslimin abadan, di dalam 2 lubang hidung kaum satu orang Islam selamanya. Jadi debu di jalan Allah dengan asap neraka jahanam itu tidak masuk kepada satu orang Islam. Lubang hidung satu orang Islam. Artinya kalau orang tersebut menghirup debu yang sedang berjuang di jalan Allah, asap neraka jahanam tidak bisa masuk. Begitu juga orang yang masuk neraka jahanam, berarti orang tersebut tidak masuk debu berperang di jalan Allah, hadirin sekalian. Kesimpulannya adalah orang yang berperang di jalan Allah tercegah dari masuk nerakanya Allah selamanya, hadirin sekalian. Artinya dia masuk ke dalam surganya Allah tanpa melalui neraka, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, kullu ainin baqiyatun, setiap mata akan menangis, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi semua mata itu akan menangis pada hari kiamat, illa, kecuali. Jadi ada kecualinya. Jadi orang itu banyak yang menangis pada hari kiamat karena dia tahu nanti hukuman siksanya sangat pedih di akhirat nanti. Kecuali adalah ainan, mata, bakat yang menangis, min khasyatillahi, karena takut kepada Allah. Jadi mata yang menangis karena takut kepada Allah di akhirat tidak menangis, di akhirat tersenyum. Wa ainan batat tahrusu fi sabilillah, dan mata yang terjaga karena menjaga di dalam peperangan di jalan Allah. Jadi dalam peperangan di jalan Allah itu kadang-kadang seorang itu sampai tidak tidur malam karena menjaga temannya atau pasukannya yang lain. Nah, dia terjaganya tidak tidur malam itu nilainya besar di sisi Allah, yaitu tidak menangis di hari kiamat nanti, hadirin sekalian.
Jadi dua mata yang tidak menangis pada hari kiamat adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah dan mata yang terjaga karena berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, di Indonesia sedang tidak ada peperangan, dalam kondisi damai. Nanti suatu saat berperang dengan Cina, ya kita harus siap hadirin sekalian. Misalkan Cina memerangi Indonesia, ya harus kita siap, tapi itu nunggu komando ulama. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah hadirin sekalian. Jadi kita mata ini usahakan kita bisa menangis karena takut kepada Allah, menyesali dosa-dosa kita yang telah kita lakukan hadirin sekalian. Kita coba kita latih dengan sepertiga malam yang terakhir kita bangun, lalu kita ingat dosa-dosa kita, atau mulailah dengan yang ringan, kita istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nanti lama-kelamaan kita bisa mata ini berurai air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala hadirin sekalian. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, man roma bisahmin, barang siapa yang melempar panah fi sabilillah di jalan Allah, kana lahu ka'adli muharrarin, maka seperti orang yang memerdekakan budak. Jadi satu panah dilempar, atau satu lembing, atau satu tombak dilempar, atau satu senapan yang ditembakkan, itu seperti memerdekakan budak hadirin sekalian. Pahala memerdekakan budak itu sangat besar hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man ihtabasa farsan, barang siapa yang memberi makan kuda fi sabilillah di jalan Allah, kudanya untuk berperang di jalan Allah, imanan billahi, karena beriman kepada Allah, wa tasdiqon, dan membenarkan wa'dihi, janji Allah Subhanahu wa taala, fa inna syab'ahu, karena maka kenyangnya kuda, wa ribbahu, sehatnya kuda, wa rausahu, eehnya kuda, wa baulahu, dan kencingnya kuda, fi mizanihi, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Jadi itu semua ditimbang oleh Allah, sehatnya, kenyangnya, bahkan sampai buang airnya hadirin sekalian, buang air kuda tersebut ditimbang menjadi kebaikan-kebaikan yang sangat banyak atau pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni yang dimaksud ditimbang adalah hasanatin, menjadi kebaikan-kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walin nafaqati, orang yang menafkahi, orang yang berinfak fi sabilillah di jalan Allah, wa i'anatil ghazati, dan menolong peperangan di jalan Allah, fadlun, ada keutamaan, sawabun azimun, dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berinfak di jalan Allah, berinfak, berperang, infaknya berperang, untuk berperang di jalan Allah, itu pun pahalanya besar hadirin sekalian. Qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, man jahaza, barang siapa yang mengeluarkan harta ghazian, untuk berperang fi sabilillah di jalan Allah, faqad ghaza, maka sungguh dia telah ikut berperang. Jadi pahalanya adalah dia seperti ikut berperang di jalan Allah, yang pahalanya besar juga di sisi Allah. Man khalafa ariyan, barang siapa yang menyemangati berperang fi ahlihi, di dalam keluarganya, bi khairin, dengan kebaikan, faqad ghaza, maka sungguh ia juga telah berperang. Misalkan satu keluarga ada laki-laki yang memang diwajibkan perang, dia itu perempuan atau masih kecil. Nah, anak kecil itu atau yang perempuan itu menyemangati orang yang berperang, maka sungguh pahalanya dia pun telah berperang di jalan Allah meskipun dia berada di rumah hadirin sekalian. Jadi usahakan kita menjadi
penolong-penolong agama Allah, maka tidak akan rugi hadirin sekalian. Urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah, kita ditolong oleh Allah. Kalau Allah sudah menolong kita, tidak ada yang bisa menghalanginya hadirin sekalian. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang istiqomah di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma, amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طالبا قرب الحبيب
من طيبات